Oh, Perkenalkan, kami dari kelompok magang Dinas Kebudayaan DIY gelombang pertama. Ada saya, Disti Regasari, ada Johannes Dani Alfiliano, ada juga Novika Putri Mulyani. Kami akan merefleksikan apa yang kami dapatkan dari magang kami di Dinas Kebudayaan DIY. Yang pertama yaitu mengenai pencapaian yang telah kami dapatkan, yaitu banyak sekali ilmu dan wawasan yang baru selama kami magang di sana, yaitu dari kami menyiapkan materi, membuat video, dan kami mempublikasikan video yang telah kami buat dari event-event yang Dinas Kebudayaan buat. Mungkin Novika ingin menambahkan. ya, kalau menurut saya pribadi, pencapaian kita selama kita magang di Dinas Kebudayaan itu adalah kita mendapatkan wawasan baru mengenai dunia pekerjaan itu sendiri. Dan selain itu, kita mampu mengembangkan apa apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah kepenyiaran untuk dibawa ke dunia nyata atau dunia kerja. Untuk Dani, bisa menambahkan juga. Ya, betul sekali apa yang dikatakan teman-teman tadi. Untuk pencapaian selama kami magang di Dinas Kebudayaan DIY, kami bisa mengetahui ternyata keadaan sebenarnya di dunia kerja ini seperti itu ya. Jadi em, memang tidak sesuai, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, namun ya faktanya kita harus tetap apa ya mempunyai sikap sifat adaptif ya. Jadi untuk dapat menyiarkan sebuah konten kemarin kita memang harus terjun ke lapangan untuk melakukan eh, recording, kemudian kita juga mengolahnya dengan menggunakan peralatan yang seadanya, kemudian juga diupload ke sosial media milik Dinas Kebudayaan seperti itu. Kemudian selanjutnya apa ini? Untuk Mungkin tantangan tantangannya, yang Mbak ini. Disti. Ya. Oke, kalau tantangannya menurut aku buat diri aku sendiri itu tantangannya itu ketika kita wawancara sama orang baru. Itu menurut saya itu menjadi tantangan yang besar gitu buat aku karena eh, ternyata sesulit itu buat wawancara ke orang baru karena belum tentu orang yang mau kita wawancara itu langsung mau buat kita wawancara. Nah, itu menurut eh, kami ataupun saya juga ini termasuk sebuah tantangan gitu. Kalau Novika gimana? Kalau menurut saya, ketika kita magang di Dinas Kebudayaan itu ketika ada event-event yang waktunya itu berdekatan. Mungkin di dalam satu minggu itu bisa aja ada 3 event yang mungkin itu tidak hanya dilakukan dalam satu hari, mungkin bisa dalam satu minggu atau 2 hari mungkin. Nah, itu menurut kami kita agak sedikit kaget karena kita harus kerja cepat terus dikejar waktu juga gitu. Terus selanjutnya Dani, apa Ya, tantangan Dani? kemudian selain dari yang disampaikan Adisti dan Novika tadi, tantangan ketika kita magang di Dinas Kebudayaan itu, kalau dari segi teknis, kita memang melakukan recording di lapangan, kemudian juga hanya menggunakan peralatan seadanya, kemudian sampai proses editing dan uploading juga menggunakan alat seadanya. Kemudian ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk mencari informasi atau sumber dari orang-orang baru, dan mungkin itu orang-orang penting ya, biasanya kan kalau di Dinas Kebudayaan berhubungan dengan orang-orang penting, kepala-kepala dinas yang lain, kemudian kepala-kepala eh, di bagian pemerintahan atau orang-orang penting ya, seperti artis dan sebagainya juga, kita mungkin sedikit grogi dan juga
mungkin baru pertama kali untuk dihadapkan dengan yang namanya harus ber, eh, berbicara langsung dengan orang-orang penting itu tadi. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan mental dan juga menyiapkan apa ya, segala sesuatunya itu dengan cepat dan tepat karena memang kita dikejar waktu ya seperti yang disampaikan Novika tadi. Dalam satu minggu mungkin ada beberapa event yang mungkin event yang pertama belum selesai, sudah harus ada event yang selanjutnya. Kita juga harus pintar dalam membagi waktu, dalam mengerjakan proyek yang harus segera diunggah supaya beritanya tetap hangat seperti itu. Kemudian banyak tantangan-tantangan yang lain yang mungkin kita sebagai pemula itu masih harus banyak belajar ya, seperti mungkin eh, tempat-tempat yang harus kita datangi supaya tidak salah. Kemudian dengan siapa kita harus mencari informasi supaya sumbernya itu tepat dan benar, tidak salah orang. Seperti itu juga kita harus eh, menyikapi dengan ya adaptif itu tadi. Kita harus apa ya, aktif bertanya, kita harus selalu apa ya, menjaga kekompakan dalam tim tim di lapangan seperti itu. Mungkin tantangan Lanjut. lainnya itu ketika kita ini ya apa eh, tugas kuliah itu juga menjadi tantangan kami karena di tengah Oh ya, deadline buat kita unggah ke sosial media, kita juga harus mengerjakan tugas mata kuliah yang lain itu juga termasuk tantangan kami karena kita itu harus pintar-pintar dalam mengatur waktu kita. Gitu. ya betul sekali Eh, Adisti. Lalu untuk dukungan lingkungan kerja, menurut Novika dan Dani itu seperti apa? Untuk lingkungan kerja kita diterima dengan baik oleh teman-teman di Dinas Kebudayaan, khususnya di bidang seni. Kita dianggap sebagai, mungkin bisa dianggap sebagai anaknya sendiri oleh mas-mas dan mbak-mbak di situ. Kita merasa senang karena kita benar-benar merasa dihargai. eh, mereka mereka merasa peduli dengan kita gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Dani, dari Adisti? Mungkin dukungan dari lingkungan kerja itu menurut saya itu cukup baik. Mereka juga tidak melupakan kami sebagai anak magang gitu karena ketika kita selesai event pun kita pun diurusin gitu. Kita diberi snack, kita diberi pengarahan, kita diberi nasihat apa yang kurang gitu. Jadi kita tidak selalu dipojokkan untuk apa ya? Untuk kita tuh magang selalu disalahkan itu enggak. Jadi kita tuh di sana dianggap juga sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik gitu. Mungkin dari Ya Dani. betul sekali. Kalau mungkin biasanya atau seringkali kita mendengar cerita-cerita dari luar itu ya kayak wah magang itu yang namanya magang itu mungkin apa ya bagi orang-orang tuh kesannya kayak kita selaku orang yang baru praktik dan masih junior sekali di tempat itu mungkin masih kemungkinan ada apa ya yang namanya senioritas itu kan yang mungkin yang selama ini terdengar di telinga kita cerita-cerita seperti itu kemudian mungkin anak-anak magang tuh diperlakukan kurang-kurang manusia gitu atau gimana tapi selama kemarin kita magang di sana di dinas kebudayaan kita sangat disambut dengan hangat kita memang apa ya benar adanya kita dibimbing ya kita dianggap seperti adik-adik mereka sendiri kemudian setiap kali ada kegiatan di luar kita juga didampingi setiap kali ada apa-apa disuruh diminta untuk ngomong untuk cerita jadi kita merasa ada apa ya hubungan interaksi yang baik yang terjadi selama kita magang di sana jadi memang kita di sana walaupun sebagai mahasiswa magang namun kita tetap dimanusiakan seperti itu jadi memang benar apa yang diceritakan Novika dan Adisti tadi yang memang seperti itu faktanya. Jadi untuk cerita-cerita yang mungkin terdengar menyeramkan di luar sana itu bisa jadi ada, tapi untuk kita kemarin puji Tuhan
tidak terjadi di kita. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Dukungan lingkungan kerja semuanya ramah, senyum, dan saling sapa, dan juga saling membantu. Ketika kita membutuhkan bantuan, kita menyampaikan ke teman-teman yang lain, mereka membantu. Demikian juga mereka ketika membutuhkan bantuan kita dimintai tolong, dan kita sedang tidak ada apa-apa, ya kita bantu. Seperti itu. Saya juga mau menambahkan sedikit, bahkan ketika kita ada event sampai tengah malam gitu, mereka juga eh, mengkhawatirkan kita gitu, karena rumah kita juga lumayan jauh dari tempat event-event itu, jadi mereka juga merasa khawatir jika kita pulang terlalu malam. Jadi mereka tuh selayaknya keluarga kita gitu, jadi cukup Betul. menyenangkan ketika magang di Dinas Kebudayaan ini. Mungkin pelajaran apa yang sudah kita dapatkan dari Dinas Kebudayaan ini, teman-teman? Mungkin kalau dari saya pribadi, pelajarannya adalah kita ketika magang di Dinas Kebudayaan, bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain, dengan orang banyak. Karena kan di event-event di Dinas Kebudayaan kan itu bersinggungan dengan orang-orang yang memang dibutuhkan untuk menyukseskan event tersebut. Gitu. Salah satunya itu. Mungkin yang lain, Dani. Mungkin Ya, pelajaran kalau yang didapat. Oh, siapa dulu, Dan? duluan Adisti saja, nggak apa-apa. Nanti saya yang Oke. belakang. Mungkin pelajaran yang didapat itu supaya kita tuh lebih tahu mengenai kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta ini. Karena saya sebagai generasi muda pun kurang mengetahui mengenai kebudayaan yang ada di kota ini. Jadi, ketika saya magang di Dinas Kebudayaan, saya menjadi mengetahui ternyata budaya yang ada di kota ini sebanyak itu. Dimulai dari festival teater, ketoprak, lalu ada festival kebudayaan yang lain. Itu membuat saya terbuka gitu mengenai kebudayaan yang ada. Jadi, menurut saya pelajaran yang dapat diambil dari tempat magang ini yaitu untuk melestarikan kebudayaan Kota Yogyakarta supaya tidak hilang termakan dengan perkembangan zaman yang ada. Seperti itu. Ya, betul sekali. Memang apa ya, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari setelah kita magang di Dinas Kebudayaan, terutama terkait dengan budaya-budaya yang memang sudah ada sejak lama dan dilestarikan sampai sekarang. Kita sebagai generasi muda memang merasa seperti yang dikatakan Adisti tadi, saya sendiri pun juga merasa kayak, wah ternyata kebudayaan tidak usah sampai Indonesia, kebudayaan di wilayah Yogyakarta ini saja banyak sekali seperti itu kan. Namun kok hanya sedikit yang saya ketahui, dan itu pun eh, kurang apa ya, dari diri saya sendiri itu merasa kurang adanya keterlibatan terkait dengan budaya yang ada saat ini juga. Jadi mungkin memang penting ya untuk generasi muda bisa belajar mengenai budaya-budaya yang sudah ada dan dilestarikan sampai sekarang, supaya eh, budaya yang ada itu tidak luntur termakan usia seperti yang disampaikan Adisti tadi, dan juga tetap lestari dan apa ya, menambah nilai dan ciri khas tersendiri dari kota Yogyakarta ini. Kemudian hal lain, pelajaran lain yang bisa didapat setelah magang ya, dengan magang tersebut kami merasa apa ya, menjadi sedikit lebih tahu menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, terutama di bidang kepenyiaran. Ya mungkin apa ya, menjadi seorang penyiar itu tidak tidak segampang dan semudah yang dibayangkan. Atau kalau misalkan kita hanya menjadi penonton di televisi atau di radio atau di media yang lainnya seperti media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya, kita kan pasti hanya melihat hasilnya seperti itu ya. Sebagai penonton, penonton pasti tidak tahu prosesnya seperti apa sih
supaya bisa menyampaikan informasi di depan layar seperti ini. Ternyata prosesnya itu ya memang harus dengan perjuangan sekali dan juga dikejar waktu. Kita jadi belajar menghargai waktu untuk apa ya? Setiap kali ada event kita harus segera melakukan reporting atau recording juga, kemudian editing dan sampai ke uploading, kemudian eh, pelajaran yang lain adalah ya dengan adanya kegiatan seperti itu, kita menjadi punya relasi yang bertambah, relasi dengan orang-orang dinas, relasi dengan orang-orang yang mungkin terlibat aktif dan terlibat mendukung kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan itu sendiri. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita juga apa ya, berinteraksi dengan mungkin kepala-kepala orang-orang penting dan bahkan beberapa artis atau beberapa apa yang bisa dikatakan selebgram yang mungkin selama ini belum belum pernah punya mimpi bisa ketemu, ternyata bisa ketemu langsung, bisa salaman langsung seperti itu. Jadi menurut saya itu juga pelajaran yang bisa didapat gitu. Karena kalau misalkan kemarin saya tidak magang di situ, ya belum tentu saya bisa menjadi punya pengalaman pernah bertemu langsung dengan orang-orang penting itu seperti itu. Kemudian pelajaran lain yang bisa didapat ya tentunya pengalaman terkait eh, di bidang kepenyiaran ya. Karena kan kalau untuk teori-teorinya di dalam kelas kita sudah mempelajari, kemudian untuk praktiknya di magang kemarin ini kita benar-benar praktik yang sesungguhnya di dunia kerja yang sesungguhnya itu seperti apa, sehingga materi kepenyiaran yang sudah dibawakan di kelas itu ada bentuk praktiknya di lapangan seperti itu. Jadi tidak hanya berbentuk teori tapi juga dengan praktik yang memang itu sangat bermanfaat. Ada manfaatnya seperti itu. Silahkan Adisti. Oke, mungkin dari teman-teman ada saran mengenai magang di Dinas Kebudayaan DIY ini. Dimulai dari Novika mungkin. Hmm, Mungkin kalau saran dari saya, mungkin kalau ke depannya kalau eh, ada yang masih magang di dinas kebudayaan, apa ya, untuk menjaga kayak kita kan di gelombang kita kan udah, maksudnya hubungannya itu sudah baik dengan orang-orang di dinas kebudayaan. Mungkin untuk adik-adik yang nanti magang di dinas kebudayaan, itu tetap menjaga hubungan itu, eh, hubungan yang baik. Nanti kalau kalian punya hubungan yang baik, nanti mungkin akan keterusan juga. Terus untuk yang lainnya bisa disampaikan dengan Dani, Adisti, saran-saran yang lainnya. Mungkin saran dari saya buat adik-adik tingkat kedepannya yang akan magang di Dinas Kebudayaan juga. Mungkin dari kampus itu memfasilitasi terkait dengan alat record yang buat kita nantinya publikasikan ke sosial media karena jika tidak ada alat recordnya itu mungkin audionya nggak bakal sejernih kalau kita pakai alat recordnya seperti itu karena waktu itu kita cukup kesusahan karena alat recordnya tidak ada, jadi kita pakai alat seadanya. Ya, mungkin bisa diusahakan buat alat recordnya itu. Seperti itu. Betul. Dari Untuk Dani. untuk sarannya dari saya, saran untuk adik-adik yang mungkin nanti ke depannya masih ada yang ditempatkan magang di Dinas Kebudayaan, supaya ya tetap menjalin kerjasama yang sudah ada sekarang, yang sudah terjalin dari mulai angkatan kita ini, eh, dijaga dengan baik. Kemudian kalau saran untuk prodi mungkin ya itu, kalau untuk angkatan kita kemarin
mungkin memang saya mengetahui angkatan kita kan baru untuk awalan ya, untuk percobaan, kemudian mungkin untuk bidang kepenyiaran sendiri memang rasanya dibutuhkan peralatan-peralatan yang digunakan di lapangan seperti alat recording, ya mungkin kamera atau mikrofon seperti itu supaya mendukung proses dalam recording di lapangan. Nah, memang kalau kalau tidak ada alat recording yang mendukung ya kita seperti kekurangan, bahkan mungkin kesusahan karena memang kalau dibandingkan dengan apa ya reporter-reporter yang lain atau apalah istilahnya orang yang terjun di lapangan yang lain, pers-pers yang lain itu mereka tidak magang dan ada juga yang beberapa kemarin magang juga mereka itu sudah menggunakan peralatan yang lebih lebih proper lah ya bisa dibilang lebih proper ya mungkin walaupun eh, kelasnya tidak sebegitu tinggi tapi itu sudah sangat mendukung supaya hasil gambar yang dihasilkan itu jernih, suara yang dihasilkan juga jernih. Kemudian kalau gambar dan video dan audionya itu hasilnya jernih, maka kontennya pasti akan berkualitas. Kalau kontennya berkualitas, otomatis proses menyiarkan suatu berita itu akan menjadi lebih menarik di mata para penonton. Beda halnya ketika kita hanya menggunakan peralatan seadanya yang mungkin kualitasnya masih kurang daripada yang lain-lainnya, maka penonton pun juga pasti akan berpikir, wah kok videonya seperti ini, wah kok suaranya kurang jelas seperti ini. Apa ini tidak menarik atau apa mungkin. Makanya ya mungkin dari prodi sendiri juga sudah mengusahakan, mengupayakan peralatan yang bisa digunakan. Mungkin di angkatan selanjutnya sudah ada peralatan yang bisa digunakan yang lebih baik lagi sehingga buat adik-adik yang mungkin selanjutnya akan meneruskan magang di sana di Dinas Kebudayaan itu bisa dimanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh prodi, manfaatkan itu dengan baik karena itu juga akan membantu, sangat-sangat membantu dan juga eh, mungkin saran yang lain untuk prodi adalah ketika menjalin kerjasama mungkin harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan baik karena memang kemarin sepertinya angkatan kita ini ya berada di posisi yang mungkin kurang tepat. Ya masih bisa tapi di posisinya yang tidak terlalu tepat ya mungkin untuk kedepannya itu bisa menjadi apa ya bahan yang bisa dipertimbangkan oleh prodi untuk menentukan tempat yang tepat eh, untuk adik-adik magang yang selanjutnya seperti itu. Nah, dari saya cukup itu sepertinya. Silakan dilanjutkan, Adisti. Baik, cukup sekian. Mungkin dari refleksi kami, jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf.